Jika non-Muslim berbuat baik, tapi tetap masuk neraka, apakah Allah tidak adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan seperti ini sering muncul di benak banyak orang, terutama mereka yang belum memahami Islam secara utuh. Bagaimana bisa seseorang yang dermawan, jujur, dan baik hati masuk neraka hanya karena ia non-Muslim? Apakah itu adil? Sekilas, pertanyaan ini terdengar membela keadilan. Namun mari kita bedah dengan adil pula, berdasarkan cahaya wahyu, bukan hanya rasa. Pertama, keadilan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan logika manusia yang terbatas. Allah bukan sekadar adil dalam standar manusia, tapi maha adil dalam hakikat yang sesungguhnya. Ia menciptakan manusia, langit, bumi, dan segala isinya, maka dialah yang paling berhak menentukan hukum dan syarat keselamatan. Maka adil atau tidak bisa dinilai dari perasaan manusia, tapi dari apa yang telah Allah tetapkan dengan ilmunya yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Ali Imran ayat 85. Ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan sebesar apapun, jika tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak akan menyelamatkan seseorang di akhirat. Dalam pandangan Islam, syarat keselamatan bukan hanya berbuat baik, tetapi tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik tanpa iman ibarat menanam di tanah yang tandus, tumbuh sejenak, tapi tak menghasilkan buah akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi siapapun. Kebaikan orang mukmin dibalas dengan pahala di dunia dan akhirat. Sedangkan orang kafir, jika ia berbuat baik di dunia, maka ia diberi balasan berupa nikmat dunia. Namun, di akhirat ia tidak memiliki bagian karena tidak beriman kepadaku." Artinya, Allah tetap membalas kebaikan non-Muslim di dunia. Mereka diberi kesehatan, kekayaan, pengaruh, atau ketenangan hidup. Tapi semua itu hanya dibayar kontan di dunia, karena mereka tidak menyandarkan kebaikannya pada Allah dan tidak mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sementara balasan abadi hanya diberikan kepada orang yang mengakui kebenaran dan beriman, karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembahnya. Lihat, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa Allah Maha Adil dan Maha mengetahui isi hati setiap manusia. Seseorang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam sama sekali, atau mendapat gambaran yang sangat keliru tentang Islam, karena tidak ada akses yang benar, akan dihisab secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menyebut bahwa mereka akan diuji pada hari kiamat, dan nasibnya tidak serta-merta masuk neraka tanpa keadilan. Jadi, tidak ada manusia yang disiksa tanpa alasan yang jelas dan adil. Ingat, keimanan bukan hanya identitas, tapi pengakuan batin, ucapan, dan amal. Jika seseorang benar-benar mencari kebenaran dan terbuka hatinya, maka Allah akan menunjukkan jalan. Tapi jika seseorang menolak tauhid dan menolak Nabi yang terakhir, maka ia menolak fondasi keselamatan itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang ingin masuk surganya, tapi tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan yang esa dan menolak utusannya? Maka, jika kita merasa sedih melihat non-Muslim yang baik, jangan salahkan hukum Allah. Justru itu seharusnya memotivasi kita untuk berdakwah dan menunjukkan keindahan Islam dengan lisan dan akhlak, agar lebih banyak orang mendapatkan hidayah. Karena tidak ada kebaikan yang menyelamatkan jika dilakukan tanpa mengakui siapa penciptanya dan aturan yang ia tetapkan. Ini bukan soal diskriminasi, tapi soal kebenaran yang harus diterima dengan rendah hati. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha adil, maha bijaksana, dan maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi. Dalam menilai amal manusia, Allah tidak hanya melihat dari jumlah kebaikan, tapi juga dari niat, dasar keimanan, dan kesesuaian dengan wahyunya. Sebab keselamatan akhirat bukan sekadar tentang menjadi baik di mata manusia, tapi tentang taat kepada aturan pencipta.
yang telah menetapkan jalan keselamatan melalui Islam. Maka keadilan Allah tidak bisa disamakan dengan perasaan atau standar manusia yang serba terbatas. Kebaikan non-Muslim tetap mendapat balasan dari Allah, tapi di dunia. Itu adalah bentuk keadilan dan kemurahan Allah yang tetap memberikan kenikmatan dunia atas amal-amal lahiriah mereka. Namun untuk kehidupan akhirat yang kekal, syaratnya adalah tauhid dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Karena kebaikan tanpa fondasi iman bagaikan bangunan indah di atas pasir, mungkin terlihat megah, tapi akan runtuh ketika badai hari pembalasan datang. Mereka yang tidak pernah sampai padanya dakwah Islam secara benar akan diuji secara khusus oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimkan siapapun. Setiap orang diberi hak untuk mencari kebenaran, dan siapapun yang benar-benar jujur dalam pencariannya, pasti Allah bukakan jalan. Hidayah adalah hak Allah yang diberikan kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan tidak seorang pun akan dizalimi walau sebesar zarrah. Kesalahan terbesar manusia bukan pada kurangnya amal baik, tetapi menolak kebenaran setelah ia sampai kepadanya. Dalam konteks ini, tidak menerima Islam setelah mengenalnya dengan benar adalah penolakan terhadap Sang Pencipta. Bagaimana seseorang berharap masuk surganya jika ia menolak untuk mengenalnya sesuai yang dia kehendaki? Maka ini bukan soal ketidakadilan, tetapi soal pilihan. Allah membuka jalan seluas-luasnya, namun manusia sendiri yang memilih untuk menolak atau menerimanya. Maka, tugas kita bukan menilai siapa yang pantas masuk surga atau neraka, tapi memperbaiki diri, memperbanyak dakwah, dan mendoakan mereka yang belum mendapat hidayah. Karena selama nyawa belum di kerongkongan, pintu taubat masih terbuka. Dan selama seseorang belum mati dalam kekufuran, masih ada harapan ia akan diselamatkan. Maka mari kita jaga iman, tebarkan Islam dengan kasih sayang, dan bersyukur karena Allah telah menunjukkan kita pada jalan kebenaran. Jangan pernah sombong, sebab hidayah adalah nikmat yang bisa dicabut jika tidak dijaga. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.